Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Bersama fasilitator Bapak Ikot Nasib Simanulang, pengajar praktek Ibu Umul Khair. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.3 A.6, yaitu tentang visi guru penggerak. Di sini saya akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga makin berdaya dan berpihak kepada murid. Visi saya sebagai guru penggerak adalah menciptakan lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab, serta melaksanakan profil pelajar Pancasila. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja yang pertama, buat pernyataan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Pernyataan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk menciptakan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Langkah Bagja yang pertama adalah membuat pernyataan utama. Di antara pernyataannya adalah bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk menciptakan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab, serta melaksanakan profil pelajar Pancasila. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, melakukan konsultasi dan komunikasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, mencari informasi tentang gaya belajar anak. Yang ketiga, mencari metode pembelajaran yang cocok dengan peserta didik. Yang keempat, membuat media pembelajaran yang disenangi oleh anak. Yang kelima, merancang asesmen yang sesuai. Tahap Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pernyataan yang pertama, apa model pembelajaran yang bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Yang kedua, apa sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Yang ketiga, siapa yang sudah menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Yang keempat, tindakan apa yang akan dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari guru yang inspiratif, yang sudah menjalankan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, mendata sarana yang tersedia untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, mencari referensi dari berbagai sumber mengenai pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tahap Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, seperti apa pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Yang kedua, bagaimana respon peserta didik dan guru terhadap pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan agar pembelajaran yang dilaksanakan selalu menyenangkan dan bermakna?
Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, menggali pendapat guru dan peserta didik terkait pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, menggali potensi peserta didik. Yang ketiga, mengkombinasikan pembelajaran yang berbasis proyek dan masalah dengan IT. Tahap bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Tindakan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, menciptakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, merancang asesmen yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Tahap bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan, yang pertama, siapa yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Yang kedua, kapan rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Yang ketiga, siapa yang dapat mengarahkan dan membantu? Yang keempat, apa rencana tindak lanjutnya? Tindakan yang dilakukan adalah, yang pertama, semua warga sekolah. Yang kedua, membuat rencana serta target yang akan dicapai. Yang ketiga, kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, menggabungkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun KKG. Demikianlah pemaparan saya tentang visi guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.